akan memulai yang namanya jurnalis series kita malam ini. Gitu. Nah, saat ini kita akan membahas tentang efek dan bahaya clickbait journalism. Nah, udah pada tahu kan apa itu clickbait journalism? Clickbait journalism itu adalah jurnalis clickbait gitu ya, jurnalis jebakan gitu. Nah, dia itu mengapa dibahasakan sebagai clickbait? Karena sebenarnya clickbait itu sendiri pengertiannya adalah umpan balik gitu. Kata dasarnya adalah umpan balik. Mengapa dia disebut umpan balik? Karena ketika Bapak Ibu men-share link, suatu link ya, bukan link berita saja, suatu link, itu nanti akan ada yang namanya ketertarikan orang untuk mengklik link tersebut gitu. Nah, itu namanya umpan balik. Nah, itu namanya clickbait. Yang sebenarnya arti clickbait itu adalah umpan balik. Tetapi secara saat ini, secara umumnya banyak orang-orang yang menggunakan clickbait ini sebagai jebakan. Nah, sebagai pancingan untuk orang bisa membaca dan membuka link yang Bapak Ibu share itu. Dan juga judul berita rahasia isinya. Misalkan begini, judul berita rahasia itu bisa kita temukan, nanti ada contohnya ya. Nah, ketika di dalam berita tidak ada yang namanya SPOK-nya, gitu. Tidak ada maksud dan tujuan dari berita tersebut. Nah, itu namanya judul berita rahasia. Dan itu sangat dibenci oleh pembaca sebenarnya. Walaupun sangat memancing pembaca ya, tapi juga dibenci sama pembaca gitu. Karena apa? Kadang isi dan judul berita itu tidak nyambung gitu. Nah, Bapak Ibu mungkin udah pernah ketemu ya, kalau ada yang punya Twitter, ini banyak loh di Twitter yang ketika judul sama isi beritanya tidak nyambung. Itu akan sangat mengganggu penafsiran kita masing-masing gitu ya. Nah, itu. Jadi clickbait ini mempunyai perhatian yang cukup menarik gitu ya. Nah, bisa menarik perhatian daripada pembacanya. Ini berdasarkan Oxford English Dictionary. Ini adalah sebuah kamus bahasa Inggris di Oxford. Itu mengatakan bahwa clickbait ini sebuah link atau sebuah judul atau sebuah kata yang memiliki ketertarikan tertentu gitu. Dia tuh menarik perhatian dan itu kadang-kadang rame gitu kan ya, rame yang ngeklik gitu. Nah, itu namanya clickbait gitu. Dan terus sesuatu yang tidak disukai. Nah, dari Josh Bentin di Harvard itu mengatakan bahwa saya sangat membenci gitu. Nah, namanya judul atau maksud dari suatu kalimat yang bermuatan clickbait ini. Biasanya clickbait itu digunakan untuk orang marketing, jualan, itu bukan untuk berita. Makanya clickbait ini sangat berbahaya kepada jurnalistik gitu ya. Nah, terus dia menarik mata pembaca. Ini dari Urban Dictionary. Nah, dia menarik mata pembaca. Misalkan Bapak Ibu membuat judulnya begini. Wow, gitu kan. Jakarta kembali juara gitu. Jadi, di dalam judul tersebut ada kata wow. Wow itu adalah interjection gitu ya. Interjeksi bahwa sesuatu atau dalam berita itu ada yang wah gitu. Nah, itu namanya kan menarik orang untuk membaca. Nah, itu namanya clickbait gitu ya. Nah, sepanjang saya mempelajari dan saya juga pernah mengajarkan kepada Bapak Ibu bahwa judul-judul yang memiliki kata interjeksi tadi, kata kejutan tadi ya, wow, keren gitu. Terus ada lagi satu lagi tentang judul yang bermuatan tanda tanya gitu, kata tanya. Itu juga ternyata clickbait gitu. Nah, ternyata itu juga yang sangat dibenci oleh pembaca dan berbahaya buat website kita gitu ya. Oke, selanjutnya ini. Saya menemukan beberapa berita dan itu sudah sudah kita cari dan kita pelajari bahwa ternyata clickbait itu tidak hanya di media-media kecil, ternyata ada juga di media besar gitu. Nah, yang Bapak Ibu harus ketahui adalah clickbait tersebut bukan jurnalisme yang baik gitu. Nah, jadi kalau ada bermuatan judul panjang dan katanya begini, ini apa gitu, itu bukan jurnalisme yang baik. Karena apa? Karena itu
pertama itu mau menipu pembaca, gitu ya. Terus menjebak pembaca. Ya gimana nggak terjebak? Orang aja seperti ini judulnya, ditetapkan jadi tersangka. Pembangunan stadion, IAS berkomentar begini. Orang nggak tahu itu komentarnya si IAS itu apa gitu ya. Nah, terpaksa lah orang mengklik gitu. Nah, itu namanya clickbait gitu. Karena ternyata juga kadang-kadang kita beberapa media judul sama isinya nggak nyambung. Dan itu sangat menjebak pembaca. Saya sempat marah-marah di Twitternya salah satu media yang seperti itu gitu ya. Terus kalau bermuatan clickbait, judulnya berita kita, itu sudah disebutkan dalam Wikipedia, secara nasionalnya itu disebutkan sebagai jurnalis yang amatir dan memiliki pengetahuan yang rendah, gitu ya. Sayang banget kan, udah di sekolah wartawan MZK, terus udah pula hadir di journalism series MZK, terus udah hadir pula di pelatihan-pelatihan lain jurnalistik gitu kan. Ternyata kita masih amatir dan rendah gitu, dipandang rendah oleh dunia jurnalistik yang sebenarnya gitu ya. Kalau Bapak Ibu kuliahnya ke luar negeri itu, jurnalistiknya luar negeri, kalau di Indonesia adanya ilmu komunikasi, yang di dalamnya itu ada jurnalistik dan ada juga broadcasting gitu ya. Kalau di luar negeri, itu cara penulisan judul dan semuanya dipelajari gitu. Nah, kita sudah dipandang rendah gitu ya, kalau ada judul-judul seperti itu gitu. Nah, terus disebut yellow journalism. Koran kuning namanya. Koran kuning itu berisi apa coba? Berisi tentang gosip-gosip gitu ya, gosip-gosip, dan itu sensasional dan itu sangat menggugah mata pembaca untuk membacanya. Nah, itu namanya koran kuning. Dulu ada namanya seperti wartawan gosip gitu kan. Nah, wartawan gosip itu tidak perlu belajar banyak-banyak loh tentang jurnalistik karena mereka juga bukan wartawan profesional. Mereka hanya sebagai pencari berita gosip, pencari berita apa namanya itu berita-berita tentang artis gitu kan. Nah, seperti itu. Lalu pelanggaran kode etik jurnalistik. Karena secara etika judul itu harus jelas dan akurat. Itu adalah pasal 1 dan harus berimbang pula gitu kan. Nah, terus harus independen pula gitu. Dilanjutkan dengan pasal 2, itu harus jelas gitu semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu hati-hati dalam menuliskan judul. Ada kadang ya saya baca judulnya panjang banget. Udah ada pula isi berita di judul gitu. Ngapain orang mau klik gitu kan? Nah, itu. Jadi kalau di MZK sendiri kita punya rumus judul. Nah, rumus judul. Nanti kalau ada yang mau nanti bisa daftar gitu ya buat pelatihannya gitu. Terus selanjutnya ini contoh clickbait yang saya temukan gitu ya. Materi kita malam ini nggak banyak. Saya hanya men-share efek dan bahaya dari clickbait itu gitu ya. Nah, di sini sudah ada dari gpnn.com, itu ada interjeksi namanya ya. Katanya itu interjeksi kalau nggak salah namanya itu. Nah, nanti Bapak Ibu cari, kalau saya nyebutnya kata kejutan gitu. Ya, ini ada tanda seru. Dia tuh memuat gini, waduh, pulang umroh ayah laporkan anak ceweknya ke polisi gitu. Kata waduh itu adalah clickbait. Itu sangat memancing pembaca gitu. Nggak usah aja pakai waduh-waduh itu. Nah, udah langsung aja pulang umroh ayah laporkan anak ceweknya ke polisi. Sudah selesai gitu. Karena tidak sebenarnya menyampaikan informasi dalam berita tersebut adalah harus jelas dan harus transparan. Tidak ada yang dirahasiakan gitu kan. Nah, ada pula seperti ini. Jadi tersangka korupsi Stadion Gede Bage gitu kan. Ini komentar sekretaris dinas. Ini kata tunjuk ini itu yang menunjukkan arah. Jadi tidak ada di judul gitu loh. Nggak boleh diadakan di judul. Makanya kalau diadakan di judul itu menyimpan rahasia. Misalkan gini, ini komentar sekretaris dinas. Rahasia kan? Komentarnya kita harus ngeklik judul itu dulu gitu, linknya baru bisa mengetahui apa isi komentar si sekretaris tersebut gitu. Nah, ini contohnya. Jadi bahayanya itu dicap media yang tidak berkompetensi gitu. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu bisa aja gitu kan, medianya tidak berkompetens katanya. Terus wartawannya diamatir katanya kan, rendahan gitu. Kalau mohon maaf nih disebut murahan. Bapak Ibu kan marah ya disebut sebagai wartawan abal-abal. Sama seperti ini, harus jelas nulisnya biar nggak dikira abal-abal gitu. Padahal wartawan abal-abal tuh nggak ada gitu. Nah,
Oke, selanjutnya ini, nah kadang-kadang kan kita ada membuat judul dengan kalimat tanya. Nah, itu ya, membuat judul dengan kalimat tanya itu memberikan efek shock banget gitu ya, atau yang namanya memberi pancingan sekali gitu. Nah, yang pertama itu judulnya tidak efektif, nggak bakalan efektif, akan menjadi sampah di Google gitu ya, sangat sampah sekali. Kenapa gitu? Karena juga tidak orang-orang netizen itu sudah tidak menarik dengan judul-judul seperti itu, karena orang sekarang sukanya transparan. Yang namanya informasi tentu harus transparan, harus bening gitu ya, nggak ada yang dirahasiakan gitu. Terus bisa masuk kategori jurnalisme yang tidak bertanggung jawab. Nah, benar gitu. Kenapa? Karena jurnalisme yang tidak bertanggung jawab ini adalah ya mereka ngejar viewers atau ngejar visitor, kunjungan ke websitenya untuk menambah AdSense di Google gitu ya. Nah, itu tujuan sebenarnya, agar menambah AdSense-nya, terus menambah yang namanya pendapatan dan pemasukannya. Dan itu bahaya sekali kalau bilang apa, kalau menggunakan clickbait ya. Nah, terus wartawan dianggap ikut arus wartawan gosip. Nah, ini saya bilang wartawan gosip, acara infotainment. Bapak Ibu pernah lihat kan host-host yang di infotainment itu? Nah, itu mereka itu menggunakan kata-kata, oh ini dia gitu kan, oh ini dia gitu. Nah, seperti itu. Makanya sangat disarankan bahwa untuk judul berita, untuk link-link yang menjebak itu jangan digunakan. Apa bedanya kita dengan wartawan rendahan kan? Kalau masih seperti itu gitu, sia-sia banget MZK ngadain hal beginian kalau masih ada yang seperti itu gitu. Nah, ini sebagai pengetahuan buat kita semua gitu ya. Oke, Bapak Ibu, sudah selesai ya untuk apa namanya itu, untuk materi malam ini. Silakan kalau yang mau diskusi, saya buka dulu ya untuk mikrofonnya. Nah, silakan. Soalnya materi malam ini saya akan sharing tentang bahaya clickbait ya, karena tidak saya masukkan di dalam slide. Yang pertama bahaya adalah kena hacker bisa, gitu. Kenapa bisa? Karena untuk apa namanya itu, untuk mengklik link-link yang menjadi sampah di Google itu banyak virusnya, gitu. Nah, kena hack atau apa sama orang kan. Terus yang kedua adalah dicap media yang tidak berkompeten. Saya sudah sebutkan tadi. Nah, tidak berkompetennya apa? Wartawannya yang salah, gitu kan? Karena kenapa coba? Karena di dalam menulis berita yang pernah ikut sama saya, kita kan pernah punya rumus ya, punya rumusnya masing-masing, kan bisa bikin gitu kan, bisa bikin sesuai rumus, tinggal masukin kata-katanya. Kalau paham ya, 5W1H. Jadi 5W1H tidak dipahami secara umum, tapi secara khusus. Bagaimana nanti bisa memasukkan judul, memasukkan banyak apa namanya itu, banyak judul. Ada 6-8 ya rumus judul yang ada di kita gitu. Dan terus yang selanjutnya adalah membuat yang namanya pembaca ogah berkunjung lagi gitu, nggak mau berkunjung lagi. Karena apa? Terjebak gitu ya, terjebak dengan yang namanya judul-judul yang memiliki rahasia di dalamnya gitu. Nah, seperti itu. Dan terus yang kedua adalah wartawannya pun sampai pimpretnya pun dianggap abal-abal gitu. Kita marah kan ya kalau kita dianggap abal-abal, ya udah kita introspeksi diri gitu, dimana tidak dikatakan abal-abal gitu ya. Nah, seperti itu. Oke Bapak Ibu, silakan yang mau sharing dengan saya. Waktu kita masih panjang ya, masih ada 1 jam lagi gitu. Tetapi kalau mau lebih cepat nggak apa-apa. Silakan. Ada yang mau bertanya nggak? Silakan Pak Turah. Dibuka ya mikrofonnya. Dan untuk semua teman-teman yang ada di grup MZK, ini saya atas nama Turah Bu Marta dari Kabupaten Cirebon. Jelas Bu ya dengan suara jelas. saya Bu? Silakan. Ya. Saya sebagai jurnalis Bu di Kabupaten Cirebon ini berbicara tentang desa kita sendiri gitu Bu ya. Karena di sini itu kan banyak temuan-temuan atau kejanggalan di desa kita ini. Ya sedikit
sharing, Bu. Tapi di desa kita tersebut itu masyarakat itu semua bungkam, Bu. Ketika saya tanya ada temuan, contoh temuan ibaratnya tentang keterbukaan anggaran desa. Padahal masyarakat itu tahu, tapi ketika saya konfirmasi, mereka itu tidak mau menjawab atau bercerita. Nah, padahal saya sendiri juga tahu pemerintah desa itu tidak terbuka tentang anggaran dana desa. Nah, ketika saya mau mempublikasi atau meng-up itu, bagaimana? Menurut saya, apakah itu menyalahi kode etik atau undang-undang jurnalis seperti itu? Berarti, itu aja penjelasan dari saya, Bu. Berarti Bapak mau ngaduin tapi ragu gitu? Ragu, karena kalau sebagai wartawan kan harus punya narasumber atau apa beberapa masyarakat yang kita tanya gitu. Nah, itu jawabannya. Bapak harus tanya ke masyarakat itu dan pada sumber itu gitu loh. Biar nggak ragu gitu. Itu jawabannya. Karena kalau Bapak nggak tanya ya tetap ragu gitu, nggak berani kan menaikkan. Dan terus beberapa hal yang saya mau sharing juga terkait dengan pengaduan yang namanya informasi korupsi atau apa di daerah masing-masing atau terindikasi korupsi, maka Bapak Ibu harus dapat dukungan dari masyarakat dulu gitu. Layangkan surat ke publik. Apakah publik itu menyetujui bahwa di desa itu ada anggaran gitu ya, ada korupsi di anggaran dana desa tersebut gitu. Ini contoh ya. Nah, jadi nanti kalau sudah didukung oleh masyarakat, Bapak kan bisa mengadukan gitu. Lebih dari 2 orang yang bilang kalau dana desanya bermasalah atau apa, nah bisa diaduin gitu. Diadukan kemana gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan Bapak sendiri yang ngadu, ya iyalah gitu. Nanti Bapak yang kena gitu. Gitu tekniknya ya. Bisa melayangkan surat publik namanya. Nah, bisa nanti Bapak kuat di situ gitu. Jadi nggak ada lagi yang ragu-ragu gitu ya. Seperti itu. Terima kasih Bu Marta atas Ya, penjelasannya. sama-sama. Silakan yang lain kalau ada yang mau itu. Ada yang mau sharing nggak? Nanya-nanya gitu. Jadi saya udah jelaskan masalah masalah tentang clickbait itu. Bapak Ibu mungkin banyak ya ketemu, ini saya sebutin aja gitu. Banyak ketemu di FIFA, Detik, itu biasanya kadang judul nggak sesuai dengan isi gitu ya. Nah itu, jadi untuk membuat judul itu kalau bisa ya itu diusahakanlah sesuai dengan judul yang baik dan benar gitu. Tidak ada informasi yang dirahasiakan dalam menyebarkan berita gitu ya. Silakan yang mau bertanya, nanti kalau saya ngomong sendiri nanti ngantuk gitu ya. Ntar kabur-kabur satu-satu nih. Silakan. Silakan Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Saya Irwan Ramdan dari Kabupaten Sukabumi, Bu. Jurnalis dari Sukabumi. Ingin menanyakan beberapa hal yang mungkin saya juga baru banyak belajar gitu ya dari Ibu Marta dan yang lainnya, Bu. Ini bagaimana, Bu, cara menghindari supaya kita tidak terjerat dengan kriminalisasi wartawan gitu ya, baik oleh APH maupun ataupun pengancaman-pengancaman ya, misalnya diduga pengancaman-pengancaman dari misalkan yang mau kita up itu beritanya. Karena kebanyakan misalkan kita waktu mau meng-up berita kasus itu sering terjadi, Bu, untuk pengancaman-pengancaman itu. Itu bagaimana, Bu, supaya kita menghindarinya seperti itu, Bu? Mohon dijelaskan, Bu. Terima kasih. Bapak punya data yang bagus nggak gitu terkait apa yang diinvestigasi gitu? Itu kita langsung sering ke lapangan, Bu. Kita langsung investigasi ke lapangan, tapi
kadang kita suka dibenturkan dengan LSM atau ormas gitu, Bu. Oh iya, sebenarnya kalau wartawan itu kan bebas ya, bebasnya tuh ada aturannya gitu, tidak bebas langsung naikin berita aja gitu kan. Nah, pengertian dari pasal 4 kebebasan pers dijamin itu adalah bahwa kita itu bebas memberitakan selagi itu masih dalam aturan kode etik dan undang-undang jurnalistik gitu. Nah, terkait untuk diadukan itu memang risikonya seperti itu gitu, Pak. Untuk untuk menghindarinya itu juga tidak ada caranya sebenarnya gitu. Karena wartawan saya yang diinvestigasi juga ya, itu bahkan diikutin sampai tengah malam gitu. Gara-gara menginvestigasi satu berita doang gitu kan. Nah, jadi itu risiko gitu ya. Nah, kalau kita tetap memegang teguh yang namanya kode etik jurnalistik dan undang-undang pers dan juga undang-undang PPMS ya, pedoman pemberitaan media siber, dan Bapak Ibu itu akan aman gitu. Akan aman gitu ya. Nah, mereka pun juga takut gitu sebenarnya dibongkar, makanya mereka mengeluarkan ancaman. Dan ormas pun dia itu kadang-kadang ya mohon maaf, itu kadang menerima amplop juga lah dari yang kita beritain gitu kan, makanya mereka mengadukan kita sebagai wartawan gitu. Nah, seperti itu. Jadi intinya itu Pak, jadi kita sesuai dengan aturan aja gitu. Saya sudah kasih solusi ini ke beberapa wartawan, alhamdulillah baik ya tanggapannya, lancar gitu. Tapi ada juga yang terkait mengancam-ancam itu sebenarnya mereka nggak perlu diancam. Kenapa wartawan saat ini takut gitu? Saya cerita aja, karena takut itu karena tidak ada payungnya gitu. Payungnya itu apa? Payungnya payung perlindungan. Kadang Dewan Pers juga tidak semua wartawan yang difasilitasi gitu ya untuk dijamin perlindungannya. Makanya kalau mau verifikasi Dewan Pers itu medianya dimintai sistem dan skema atau SOP perlindungan wartawan. Nah, kalau peri itu udah selesai, nanti diajukan ke Dewan Pers, diajukan juga ke Menaker, disetujui, itu akan harus gitu ya, media itu melindungi wartawannya. Kadang media ini gini, pimpretnya, wartawannya kenapa-napa ya dia cuek aja gitu. Udah amat dia gitu kan, udah mau mati di lapangan, udah kena bacok, udah nampak pula tulangnya kena begal, dibiarin aja gitu. Nah, dia nggak mau tahu. Nah, ini bahayanya gitu ya. Nah, jadi kalau saya sendiri saya bikin nanti terlindungi, bikin dalam surat bahwa ini sesuai yang saya tugaskan dan itu dilindungi oleh perusahaan gitu. Jadi wartawan tidak perlu takut lagi. Biasanya yang takut tuh karena pertama kita tidak punya payungnya, tidak bisa mengatakan kalau kita tuh berlindung gitu loh, aman gitu. Nah, itu yang ditakutkan. Apalagi diancam melalui ormas gitu kan. Nah, kalau semua pekerjaan memang ada risikonya ya gitu. Tapi kita bisa mencegahnya kalau tahu caranya gitu. Ya taati aturan gitu. Itu solusinya Pak. Oke, terima kasih Bu Marta. Ya, sama-sama Pak. Nanti kalau ada yang lain yang mau kasih solusi ke Pak Irwan boleh ya. Mana tahu berbeda dengan saya gitu. Dan itu bagus gitu ya. Boleh gitu. Silakan Ibu Patmini. Assalamualaikum, Bu Marta. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bu. Ya, yang ingin saya tanyakan, Bu, dalam penyusunan produk jurnalistik, pihak narasumber memiliki hak untuk mengaruhi yang ditulis oleh seorang jurnalis. Sebab saat menjalani praktek lapangan, beberapa narasumber atau pemimpin organisasi pelaksana kegiatan sebelum melaksanakan wawancara memohon untuk mengirim hasil yang ditulis oleh jurnalistik. Apakah produk jurnalistik tersebut kepada pihaknya sebelum hasil wawancara tersebut diterbitkan itu sangat terpengaruh atau tidak, Bu? Mohon arahannya, Bu. Kalau ini kita butuh penelitian kali ya, berpengaruh nggak gitu wawancara orang dengan produk jurnalistik kita gitu ya. Sebenarnya Bu, kita tidak perlu mengirimkan apa yang kita ketik sama kita tulis itu ke orang itu gitu loh, ke narasumber. Cukup kan Ibu punya rekaman, punya kertas untuk nulis gitu kan. Apa yang diucapkan orang itu yang kita tulis gitu. Kalau Ibu mengirimkan kepada orang itu, otomatis Ibu akan terpengaruhi. Apalagi orang itu akan menekankan nanti saya kasih ini loh gitu. Nah, itu repot gitu kan Bu. Nah, jadi tidak ada tidak ada kewajiban wartawan untuk
melaporkan apa yang ditulisnya gitu kepada orang tersebut. Tidak ada gitu. Tidak ada itu. Dan itu sangat melanggar kode etik jurnalistik ya, seperti menghalang-halangi itu undang-undang pers ya, menghalangi kinerja jurnalistik jadinya. Ternyata ibu kan menemukan kejanggalan nih di narasumber misalkan ya, di orang yang ibu beritakan. Nah, kejanggalan itu bisa menjadi berita gitu, berita hangat gitu kan, dan itu nyata, dan itu ada faktanya, ada sumbernya, ada pokoknya lengkap gitu ya. Ternyata dia bilang nggak boleh dinaikin gitu. Nah, itu tidak bisa gitu, karena itu sudah menjadi liputan ibu gitu ya. Kecuali itu tersangkut dengan off the record namanya. Itu di pasal 10 Kode Etik Jurnalistik apa pasal 9 ya. Coba dilihat nomornya itu off the record. Itu kalau off the record katanya itu tidak bisa dinaikkan beritanya. Misalkan Bapak Ibu mewawancarai narasumber. Narasumbernya bilang off the record ya katanya. Itu nggak bisa naik gitu beritanya. Udah mampus aja kita kan jadinya gitu kan, capek aja kita jadinya ngeliput tapi nggak boleh naik gitu loh. Nah seperti itu. Jadi ada yang off the record tetapi itu biasanya terkait dengan hal-hal pribadi gitu, hal-hal pribadi. Tapi kalau hal-hal yang publik bisa ketahui itu nggak apa-apa gitu. Dan saran saya jangan terpengaruh oleh narasumber gitu. Apapun tulisannya, nanti produk jurnalistik bukan jadi produk jurnalistik lagi tapi produk pesanan jadinya gitu loh. Jadi apa namanya tuh yang ditulis nggak sesuai dengan nyatanya gitu. Seperti itu Bu. Karena izin Bu Marta. Karena belum lama ini saya pernah mengalami hal seperti itu ya Bu. Di saat saya mengetik di lapangan membuat berita, ternyata ada seseorang yang melihat yang mengintip dari belakang tanpa pengetahuan saya. Dan tulisan itu langsung disampaikan kepada yang bersangkutan, si narasumber tadi. Akhirnya saya ditelepon lah sama narasumber. Tolong rilisnya dikirim dulu ke saya. Nah, sampai saat ini pun tidak saya naikkan. Dan saya nggak saya kirim juga ke narasumber gitu. Iya. Sebenarnya nggak wajib Bu, mau narasumber atau ngapa-ngapain nggak wajib gitu dia ketahui gitu. Karena kan ibu sudah itu ya, sudah apa namanya, sudah meliput apa yang diucapkannya. Nah itulah bahayanya wartawan itu ya, takut orang sama kita gitu gara-gara ucapan kita. Jadi kalau ngomong hati-hati gitu kan. Nah kadang-kadang itulah. Waktu itu saya pernah juga dibilang, kirim ke saya dulu ya Bu Marta liputannya gitu kan. Lah kok kirim ke Bapak? Emang ada apa saya bilang kan ya gitu. Ya nanti saya cek dulu gitu, biar apa namanya tuh, biar nggak salah-salah ketik. Emang saya pernah salah ketik Pak, saya bilang gitu kan. Nah selagi sesuai dengan dengan yang saya liput ya itu yang saya tuliskan gitu. Nah terkait ini juga terkait kata bapak dan ibu di dalam berita. Nah itu juga saya dimarahin sama orang yang narasumbernya gitu. Harusnya pakai ibu loh Bu Marta katanya kan. Enggak Pak, saya bilang. Emang Bapak pesanan dia apa? Pakai Bapak Ibu di situ gitu kan. Nah, dalam berita tidak ada Bapak Ibu ya. Langsung aja namanya gitu. Nah, jadi itu yang berantem kemarin tuh saya itu kan. Nah, ternyata dia bukan wartawan gitu. Jadi hati-hati. Itu tidak wajib ya Bu ya, gitu. Jadi nggak usah takut juga gitu. Mereka juga takut sama kita kok gitu ya. Kalau sama-sama takut kan repot. Iya. Oke. Lanjutnya Pak Luki, silakan. Ya, terima kasih Bu dosen. Assalamualaikum sebelumnya. Mungkin libur panjang ini kangen juga dengan sesi ke-8 sekolah kita ini, Bu. Iya, saya sampai saya sampai grogi nih ngadepin nih. Gitu. Ya, mungkin di sesi ke-8 ini pembelajaran terkait dengan pembelajaran clickbait, Bu ya. Ini sangat menarik, Bu. Apalagi kita sebagai pemilik media mungkin pernah salah dalam etika judul, pembuatan judul yang sifatnya menarik hingga terjebak di-share di link-link grup WA, Facebook, Instagram dan lain-lain, ya. Apakah itu berpengaruh, Bu, untuk misalnya website kita, Bu? Iya, sangat berpengaruh itu. Kenapa? Ya Bapak dianggap abal-abal itu. Itu sangat terang-terang sekali ya, transparannya itu dianggap abal-abal dan tidak berkompeten gitu. Padahal kita udah belajar, udah habis pula duit gitu kan buat latihan sama sini gitu. Tetap dibilang nggak berkompeten gitu. Nah itu juga akan menjadi sampah di website gitu. Sampahnya apa?
Sampahnya itu karena kita adalah jurnalis dan website kita adalah website media, itu dianggap sebagai penyebar berita bohong nantinya, hoax gitu ya. Nah, jadi karena kadang tidak sesuai gitu dari judul berita ke isi berita gitu. Itu yang sangat berpengaruh gitu. Apalagi kadang yang suka kena hack kan ya. Pernah kena hack nggak websitenya gitu ya. Nah, itu gara-gara judul bisa, gara-gara isi berita juga bisa gitu. Makanya hati-hati menuliskannya gitu. Jadi seperti itu, Pak. Itu sangat berpengaruh ya sebenarnya gitu. Apalagi orang nggak percaya lagi sama media kita, gitu ya. Gitu. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Silakan Pak Hasnun. Absensinya jangan lupa diisi. Kalau ada yang sudah ngisi berarti itu registrasi, bukan absensi ya. Itu silakan Pak Hasnun. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan-rekan sahabat pena semuanya. Jadi begini Bu. Jadi memang kalau istilah lain ladang, lain rumput gitu Bu ya. Bagaimana itu? Iya. Iya. Nah, jadi kalau konteks saya karena masih baru. Ya, saya memang apa yang menjadi pemberitaan saya adalah sesuai dengan tema apa yang menjadi ranahnya kegiatan, karena kebetulan memang kenapa saya bilang lain ladang lain rumput tadi adalah kemungkinan karena di Jakarta. Cuman di sisi lain yang membuat saya kuat bahwa wartawan tuh dianggapnya mengerti hukum. Padahal kita juga mungkin dari sesi jurnalis juga kita belum memahami semua. Ya kan, kalau nggak belajar sama Ibu nih, walaupun udah belajar mungkin lupa lagi, apalagi kalau saya suka lupa gitu kan. Nah, cuman yang menjadi kekuatan saya berikutnya, kalau berdasarkan catatan, itu kemungkinan mereka akan menganggap kita mencatat itu sesuka sependengaran atau tidak mendengarnya kita. Ini salah satu kelebihan yang alhamdulillah saya udah didukung oleh suatu alat yang namanya perekaman Bu, gitu kan. Namun di sisi lain saya bilang apa yang menjadi pembicaraan seperti kata Ibu tadi, itu yang saya tidak bisa rubah, karena itu adalah merupakan narasumber buat saya, informasi yang mutlak buat saya. Itulah tujuan acara daripada acara Bapak ataupun Ibu yang melaksanakan suatu acara, gitu kan. Jadi cuman memang kehati-hatian saya itu karena image bahwa padahal ini Jakarta menganggap bahwa wartawan itu tahu hukum, justru mereka mempertanyakan hukum itu tentang hal-hal lain itu kepada kita. Ya, cuman saya memang mohon izin diuntungkan dengan hal lapangan mungkin Bu. Jadi ya saya tidak jawab dengan hukum tapi dengan pengalaman lapangan, sehingga apa yang saya jalani ini orang dengan sendirinya bagaimana sih si Hasnun misalnya kalau dalam media dia bla bla bla, wah susah ditebak dia. Jadi saya memang sifat karakter pergaulan saya adalah layangan Bu, talik ulur. Saya tidak mau dekat dengan siapapun secara secara akrab yang bukan tongkrongan, karena memang saya udah punya tongkrongan gitu kan. Tapi karena ada sisi lain, karena berhadapan dengan ya mulai dari lurah, camat dan wali kota segala macam, saya tidak mau dekat dengan mereka, tapi mereka mengenal dan tahu saya, karakter saya. Apapun yang lu lakukan kalau memang baik untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan, ya oke, gue dukung dengan pemberitaan. Tapi kalau lu salah, tetap aja dukungan dari gue itu berdasarkan kesalahan lu. Itu bahasanya. Sehingga mereka punya pertanyaan sendiri dari profil mereka, kelompok mereka, bahwa gimana sih si Hasnun Bima itu karakter cara ininya gitu. Nggak bisa, susah, kita nggak bisa tebak. Nah, ini yang saya bilang tadi seperti pengalaman teman-teman tadi. Memang apa yang menjadi judul, itulah yang menjadi tema, itulah salah satunya menjadi judulnya kita. Apa yang menjadi isi berita, itulah yang menjadi ini. Mungkin itu saya karena belum berani terlalu jauh seperti teman-teman yang lain. Kira-kira itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasnun ya untuk menjelaskan bahwa sama-sama Bu.
Bahwa adalah apa yang kita lihat itulah yang kita tulis gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi semuanya itu untuk informasi gitu ya, untuk informasi yang beredar di di internet dan lain-lain itu perlu kita seleksi gitu. Perlu kita seleksi. Dan terus untuk judul, ini saya masalah judul ini agak gimana ya? Agak geli juga gitu. Lihat teman-teman yang mungkin semoga nggak ada di sini ya, menuliskan judul itu panjang banget dan terus isinya nggak sesuai kadang gitu. Kadang di judulnya udah ada pula isi berita ya. Saya males loh ngeklik gitu ya, karena udah tahu isi beritanya di judulnya gitu loh. Nah, jadi itu juga sangat berpengaruh gitu terhadap websitenya, terhadap pengunjung dan lain-lain. Kalau misalkan Bapak Ibu ada misalkan banyak pengunjungnya ya dengan hal-hal seperti itu ya disyukurin gitu. Tapi ya kedepannya mungkin media Bapak Ibu susah untuk dinasionalkan, dirujuk sama orang. Kan kita mau ya media kita tuh dirujuk sama orang, istilahnya jadikan pedoman gitu. Oh ini loh media ini bagus, di sini aja nih cari informasi yang bagus gitu ya. Nah kita kan mau gitu kan. Nah seperti kita sekarang masih juga kita bilang ke orang, oh Tempo itu bagus loh sebagai ini gitu. Oh Kompas itu bagus loh gitu kan. Nah kita mau kan media kita digitukan orang juga gitu. Nah, itu. Jadi kalau kita mau media kita lebih dikenal orang, misalkan, oh ya, ini dari media apa namanya itu? MZK ini bagus loh informasinya. Orang kan merujuk ke sana. Bisa juga mengutip berita kita di situ gitu ya. Nah, seperti itu. Atau nanti artinya bawa diri dan bawa nama media itu kali Bu ya. Iya. Seperti itu gitu. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk untuk penjelasan terhadap clickbait itu sendiri gitu. Jadi jangan usahakan jangan memakai yang namanya clickbait berita rahasia itu ya. Gitu judul rahasia gitu. Nah, oke, silakan ada yang mau bertanya lagi sebelum itu? Belum kita tutup ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup lagi gitu. Ada yang bertanya nggak? Ada yang mau diskusi nggak? Oh ya, tadi saya di awal masih yang awal ya, yang apa namanya itu, yang saya share. Ini kan di MZK nanti akan ada yang namanya MZK Journalism Expo ya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu semua, untuk yang mau bergabung sebagai media partner di MZK Expo ini, MZK Journalism Expo yang akan diadakan di Jakarta dan Solo tanggal 10 sampai tanggal 15 Maret 2023. Itu bisa nanti mendaftarkan logo medianya beserta penanggung jawabnya ke yang namanya link. Nanti kita kasih link ya. Nah, silakan nanti yang mau ikut kita cantumkan di banner, di spanduk atau dimanapun ya. Nah, bisa nanti logo medianya kita cantumkan sebagai mitra dari MZK Journalism Expo. Dan di sini akan ada event-event tertentu. Yang pertama ada seminar nasional, dan nanti ada pembukaannya juga gitu. Dan terus Bapak Ibu juga akan dapat ilmu nantinya gitu ya. Ada dari Dewan Pers, praktisi jurnalistik, ada para akademisi jurnalistik gitu kan, komunikasi dan lain-lainnya gitu. Dan terus ada lomba juga, lomba menulis esai dan artikel serta lomba foto jurnalistik gitu ya. Nah, itu semuanya itu jurinya juga berkompeten, wartawan utama semua, dan itu berpengalaman di di fotografi gitu ya, sama menulis gitu. Dan terus kita juga ada workshop online yang akan kita undang adalah orang-orang yang lebih berkompeten di jurnalistik ya, baik anak muda, tua, dan semuanya gitu. Dan terus nanti ada Expo Mahasiswa, Expo Kreatif Mahasiswa, dan itu akan diisi oleh mahasiswa-mahasiswa yang jurusan jurnalistik dan komunikasi. Nah, itu akan kita adakan nanti gitu. Dan di bulan Maret gitu ya. Nah, terus ada juga tadi program itu saya catat ini. Ada pameran foto jurnalistik yang akan diadakan di Monumen Pers Nasional di Solo bulan Maret itu. Dan itu akan kita sudah kerjasama ya, gitu ya. Sudah ada itunya, sudah ada link ke sana. Nanti Bapak Ibu bisa yang hasil foto itu, hasil lomba foto kita pamerkan di situ. Lomba foto jurnalistik gitu ya. Nah, mungkin begitu informasinya dari yang namanya MZK Journalism Expo di Jakarta dan Solo tanggal 10 sampai 15 Maret 2023 nanti.
Dan Bapak Ibu boleh berperan dan boleh berbagi dan boleh nanti bilang ke saya, Bu, tampilin dong media saya, boleh gitu. Kita akan sebutkan nanti media yang sudah menjadi rekan MZK Institute selama ini, gitu ya, dan sudah mendukung MZK Institute selama ini. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan semoga bisa saya bantu Bapak Ibu buat promosi ya, gitu, buat promosi media masing-masing gitu. Nah, seperti itu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kalau enggak kita tutup. Selamat malam Bu Marta. Ya, silakan. Untuk yang tadi mengenai yang Jakarta Solo, itu adakah syarat untuk kita bergabung dari media untuk ke MZK tersebut untuk menampilkan logo dari media kita gitu? Ada, nanti kita ada link ya, link Google Form, dan itu nanti diupload logonya ke sana. Diupload logonya ke sana, nanti kita siap tampilkan aja gitu, kita masukkan gitu ya. Nah, jadi kalau mau menjadi menjadi narasumber, ini saya buka ya buat bapak-bapak yang ada di sini. Sini saya nggak mau jadi narasumber sendiri. Nanti di Journalism Expo, bapak ibu bisa jadi narasumber, gitu ya. Bapak ibu di sini saya buka nanti public journalism talk gitu ya. Apa sih namanya? Seperti diskusi publiknya jurnalis gitu. Isinya jurnalis semua gitu. Bapak ibu boleh nih dari sini gitu ya. Mau daftar, Bu, saya mau daftar nih. Ada yang mau saya bahas gitu. Nah, jadi kan keren kan ya. Kita bisa bersuara, bukannya dari Bu Marta doang yang bersuara gitu ya. Nah, gitu. Jadi silakan nanti yang mau, terus ya kita akan seleksi dan pilih gitu ya. Gitu. Pengen hadir Bu, cuma jauh Bu. Nanti kita yang workshop online ya Pak ya, workshopnya online. Oh, siap. Nanti kita akan tayangkan juga di live di YouTube-nya MZK News TV. Nanti Bapak Ibu bisa tonton juga di situ seputar pembukaan dan lain-lain gitu ya. Dan ini acaranya cuma sederhana ya, cuma kelihatan sederhana tapi kelihatan besar gitu ya, kelihatan besar gitu. Nah, jadi silakan nanti yang mau berperan, yang mau apa gitu ya, nampilin logonya dan lain nanti ada gitu. Apapun itu dan dimanapun gitu ya. Di sini nanti para panitia dari MZK Institute yang akan ngurus gitu. Kalau saya mah tukang promosiin doang gitu ya. Yang ngurus ada gitu. Gitu. Jadi silakan, misalkan Pak Luki mau berbagi nih tentang hukum persnya, kita bicarakan gitu ya. Nah, gimana sih rasanya jadi narasumber gitu? Bukan saya doang yang ditanya-tanya, nanti Pak Luki yang ditanya-tanya gitu. Siap Bu, siap. Atau dari itu, Insya Allah nanti siap. dari Pak Irstad misalkan ya, Pak Irstad Wahyudi, nah ditanya seputar digital masa kini gitu. Nah, ayo siapa gitu ya, jangan tanya saya lagi gitu. Nah, kita semuanya bisa jadi narasumber nantinya. Jadi kita seleksi. Nanti daftarkan aja ya, gitu. Nah, terus nanti itu di dalam expo dan workshop itu memang secara online dan mohon diajak teman-teman wartawannya semua itu gratis gitu. Expo kita ini gratis, nggak ada yang bayar gitu. Jadi silakan nanti yang mau promosi tentang medianya, apanya silakan gitu ya. Nanti saya bantunya seperti itu gitu. Sebagai apresiasi gitu. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Absensinya jangan lupa ya, di screenshot terus dimasukkan ke daftar absennya, biar nanti bisa saya kirimkan sertifikatnya. Nanti kita kirimkan sertifikatnya, ada Kak Jani, ada saya, dan lain-lain nanti. Gitu. Silakan. Harusnya MZK Institute dapat rekor muri Bu, banyak pembelajaran gratis dari Ibu. Iya, kalah sama Pak, serius. Nggak ada itu, kita masih minim ya. Tapi kalau masalah untuk diskusi-diskusi mah kita emang paling sering ya, gitu dibandingkan yang lain gitu. Nanti kita ajak nih wartawan-wartawan di sini buat tampil gitu. Nah, misalnya kan hari ini jam segini ini bahasnya ini gitu ya. Gitu. Oke, nggak ada lagi ya yang mau bertanya. Saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, jangan lupa untuk isi absensinya. Dan terus kalau ada kesalahan nama dan lain-lain nanti kabarin adminnya. Dan Bapak Ibu nanti kan saya akan share yang itu survei indeks literasi digital wartawan Indonesia. Saya mau minta tolong ke Bapak Ibu semua, mohon bantu diisi kalau kita sebagai wartawan gitu. Sebab apa?
saya mau menyampaikan beberapa keluhan ke Dewan Pers terkait apa yang sudah kita lakukan di lapangan gitu. Jadi jangan sampai tidak mengisi. Kadang-kadang kan ada itu ya, ada apa namanya? Ada yang malas ngisi gitu. Padahal saya nggak ngapa-ngapain gitu, cuma diisi doang gitu. Nggak ada namanya juga yang mau saya sebutin, cuma saya butuh hasilnya aja gitu, hasil penelitian. Karena MZK ini kan punya lembaga penelitiannya juga, Litbangnya, penelitian dan pengembangan. Jadi khususnya untuk wartawan. Jadi kalau ada yang memang mau disampaikan ke Dewan Pers, ya saya sampaikan gitu. Sembari saya nanti akan bertemu juga orang-orang di Dewan Pers gitu. Apa solusinya dan lain-lain. Iya Pak? Saya kayaknya udah itu. Iya udah. Yang belum ya? Yang belum nanti bantu saya gitu. Seperti itu. Ulang tahun MZK itu tanggal 9 Mei 2020. Dan setiap itu berdiri ya. Nah, setiap tanggal 9 Mei setiap tahunnya itu ada ulang tahun MZK News ya. Kalau secara perusahaannya kita ulang tahunnya 2 September 2020 gitu ya. Nah, itu lahirnya gitu. Secara legalitas. Tapi kita udah sejak awal sudah ada website dan udah ada pergerakan sejak 9 Mei 2020 gitu. Nah, jadi insya Allah kita masuk tahun ketiga sekarang gitu. Ya, nanti Pak Hasnun sponsor utama ya Pak Hasnun. Asik. Silakan Pak Cendra Marpiko, ada yang mau ditanya? Bisa aja. Itu kapan Bu? Dirayakan ulang tahun MZK ini Bu? Kalau perayaan ulang tahun ya kita sebenarnya udah 2 tahun ini nggak ada perayaan ulang tahun gitu. Saya sengaja nggak merayakan gitu. Kenapa gitu? Ya kita belum besar ngapain dirayakan gitu kan? Kalau sekarang mungkin kita rayakan bersama kayak gini aja. Gitu. Nanti kita adakan tanggal 9 Mei itu di Zoom untuk merayakan ulang tahun MZK gitu. Saya memang sengaja nggak mengadakan gitu. Karena 5 tahun awal itu kita fokus membangun, mencari jaringan, dan terus nanti menyebarkan gitu ya. Oh ini loh kita gitu. Nah saya nggak tertarik dengan perayaan ulang tahun di awal-awal gitu. Nanti kalau udah 3 tahun, udah 4 tahun saya baru rayakan gitu. Nanti Pak Cendra nanti kesini aja gitu. Kalau mau makan kue ulang tahun ya. Dari Padang ke sini. Jauh masih di Sumbar Bu. Iya. Kita mendirikannya di Jakarta dulu. Yang mendirikan emang orang Sumbar gitu Pak. Iya. Terima kasih Bu. Ya siap. Oke Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang lain. Iya, baik. Oke lah, karena tidak ada yang mau bertanya lagi ya, saya tutup. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir. Kembali kita ke minggu depan. Minggu depan udah ke-9 ya, dan minggu depannya lagi ke-10. Jadi di akhir Januari nanti akan ada pengumuman door prize buat yang 10 kali hadir gitu ya. Nah nanti akan saya pilih 3 orang dan saya akan kirimkan hadiahnya, itu berupa buku jurnalistik, yang itu hanya diterbitkan di MZK, nggak ada yang terbit di tempat lain, gitu. Jadi seperti itu, nanti saya kirimkan bukunya, saya ada sisa buku, mungkin 1 atau 2 ya. Nah, jadi ya yang sertifikatnya udah penuh 10 gitu ya, ngumpulin sertifikat di MZK nih, 10 gitu, 10 seri berturut-turut tanpa bolong-bolong. Nah, nanti akan kita pilih 3 orang untuk itu. Untuk apa? Untuk saya kirimkan hadiahnya gitu. Apa namanya tuh, door prize-nya. Itu yang dapat 15 kali, Bu. Alah, Pak Denny baru hadir sekarang. Nggak bisa. Ini seminar ini sampai berapa kali, Bu Marta? Ini program rutin ya, Pak ya. Kita selalu akan program rutin. Nanti setelah 10, nanti kita undang dari luar. Bukan saya lagi yang ngasih materi. Undang dari luar. Bisa dari Dewan Pers, bisa dari praktisi, bisa dari yang mana aja gitu. Terkait yang namanya sharing-sharing kita malam ini gitu ya. Dan intinya lebih ke jurnalistik gitu. Seperti itu. Oke. Jadi ini tidak ada berhenti. Kalau bisa tiket ke Solo, Bu. Tiket ke Solo nanti saya cari sponsor dulu ya Pak ya. Bu, kalau yang baru gabung daerah, Bu. Kalau yang baru gabung mah itu dikumpulin aja nanti yang kedua lagi ya. Dari 11 ke 20 gitu. Nah, kumpulin. Nanti akan ada di Bu Marta. Itu ada grup khususnya nggak Bu?
Ada. Bapak udah gabung? Belum ya? Belum. Nah, ada itu grup khusus kita ya, Bapak Ibu, yang mau gabung ke grup khusus. Grup khusus itu, grupnya Journalism Series itu memang tidak diaktifkan karena mencegah yang namanya spam. Bapak Ibu sering tuh yang suka nge-share link berita, kasihan HP orang kan. Nah, jadi saya sengaja menutup. Makanya kadang-kadang ada yang keluar, apa ini grup itu kan nggak ada gunanya gitu, nggak diaktifin gitu kan, nggak bisa berinteraksi. Memang saya sengaja begitu untuk menerima informasi-informasi dari MZK. Nanti jangan kira nanti, nah ibu nggak ngasih tahu katanya kan, padahal saya udah share gitu, seperti itu. Jadi itu gunanya grup yang itu. Jadi saya sengaja menutup dan hanya informasi dari MZK. Kalau nggak betah silakan keluar, kalau betah alhamdulillah silakan berjaga di grup itu gitu ya. Bu, mohon izin Bu. Betah. Silakan Pak. Mohon izin Bu. Ya mungkin ya, apa dianggap apa tidak, saya juga masih ngambang gitu kan. Kalau dibilang internal ya saya mau mengatakan internal Bu, gitu kan. Kalau memang belum ya nggak apa-apa. Kira-kira khusus mohon izin, bukan namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada media-media yang lain. Kira-kira konteks buat internal apa ya MZK itu sendiri kapan? Apanya itu? Internal maksudnya gimana nih arahnya? Ya, apakah pertemuan atau dengan Zoom kayak gini secara internal membahas bagaimana perkembangan orang-orang yang pernah mengikuti pelatihan, bukan sekedar ini yang kayak gini Bu, tapi yang khusus yang pelatihan. Sebenarnya kalau saya ingin dikoreksi kira-kira demikian Bu. Nah, sebenarnya Pak ya, akhir tahun kemarin tanggal 30 hari Jumat jam 7:30 kita sudah rapat internal, sudah merefleksi dan mengevaluasi 1 tahun MZK gitu ya. Nah, jadi 5 kali 6 kali pertemuan waktu itu lupa saya. Makanya, jadi kemarin itu memang pertemuan khusus MZK ya Bapak Ibu ya, MZK News yang memang kita sengaja mengadakan rapat. Ada banyak masukan ke MZK News, MZK gini loh gitu ya. Harusnya gini nanti ke depannya gitu. Nah, saya catat itu. Dan hari Sabtunya jam 9 pagi kita rapat dengan MZK Institute. Nah, di sini ada manajernya Pak Denny. Bukan apa-apa Bu, takut ditegur sama Pak Denny aja gitu. Iya. Nah, terus Pak Denny nih kemarin manajernya. Terus ada Pak Anam, Direktur MZK Institute. Ada Kak Jani yang bagian administrasinya. Nah, itu. Yang waktu MZK News itu ada Bu Lucia juga hadir, Pak Basirun hadir gitu kan. Nah, itu. Jadi memang sudah ada gitu, Pak. Nah, gitu. Nanti bisa japri saya kalau di grup ada linknya kemarin. Apa nggak kebaca ya? Tenggelam ya? Gitu ya. Nggak kebaca Bu, cuman saya lupa karena ada yang saya bilang beberapa kali pertemuan dalam hari yang sama gitu. Mohon maaf. Memang sih kalau kemarin itu kita sengaja mengadakan refleksi akhir tahun gitu kan. Jadi semuanya di MZK akan ada pembaharuan nanti, termasuk di MZK Institute, dan masalah expo juga, dan masalah pelatihan-pelatihan juga ada nanti pembaharuannya. Jadi silakan nanti ya Bapak Ibu pilih mau ngikut pelatihan apa. Nanti jangan dikira nanti ada nih kemarin ya yang saya temukan di beberapa peserta latihan yang menganggap bahwa apa namanya itu di